Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Yunizar, NIM 1120082. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah ilmu kalam, yaitu tentang faktor penyebab timbulnya aliran teologi dalam Islam. Pada faktor penyebab timbulnya aliran teologi dalam Islam ini, saya akan menjelaskan 2 poin yang terkait dengan faktor tersebut. Yang pertama yaitu aliran kalam yang muncul karena faktor politik, dan yang kedua yaitu aliran kalam yang muncul karena faktor teologi. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu aliran kalam yang muncul karena faktor politik. Sejarah pemikiran kalam dalam Islam. Sejarah umat Islam di mana munculnya ilmu kalam dipicu oleh persoalan politik yang menyangkut peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan yang berbuntut pada penolakan Muawiyah atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Perseteruan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib memuncak sehingga terjadi perang yang dikenal dalam sejarah, yaitu Perang Siffin, yang berakhir dengan keputusan tahkim atau arbitrase, yaitu solusi untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun dijadikan alat politik untuk memecah kubu Khalifah Ali bin Abi Thalib menjadi 2 bagian, yaitu Syiah dan Khawarij. Sikap Ali yang menerima tipu muslihat politik Amr bin As dari pihak Muawiyah dalam peristiwa tahkim membuat kekecewaan dari pihak yang sebelumnya mendukung Ali bin Abi Thalib lalu meninggalkannya karena memandang Ali bin Abi Thalib telah berbuat kesalahan fatal. Dalam sejarah Islam, kubu yang meninggalkan barisan Ali dikenal dengan sebutan Khawarij, yaitu orang yang keluar dan memisahkan diri. Sedangkan sebagian besar pasukan yang membela dan mendukung Ali menanamkan dirinya sebagai kelompok Syiah. Dari sinilah akan menjadi pupuk penyubur kebangkitan aliran-aliran kalam lainnya. Paradigma pemikiran kalam klasik. Konstruksi dan sistematika pemikiran kalam klasik dibangun dalam suasana dan juga sebagai respon terhadap hingar-bingar perpecahan politik akibat pembunuhan Khalifah ketiga Utsman bin Affan yang terjadi pada tahun 35 Hijriah, yang kemudian berlanjut dengan terbunuhnya Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib pada tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Persoalan ilmu kalam yang pertama muncul yang berkaitan langsung dengan peristiwa politik tersebut, yaitu tentang posisi orang yang berdosa besar, seperti pembunuhan Utsman, Ali, dan Muawiyah yang terlibat dalam Perang Siffin dan Tahkim. Dalam perjalanan selanjutnya, wacana pemikiran kalam klasik kemudian diramu dengan bahan-bahan yang berasal dari filsafat Yunani, sehingga menimbulkan pemikiran kalam yang semula berwatak metafisik normatif, kemudian bertambah menjadi berwatak dedukatif spekulatif, dan secara keseluruhannya pemikiran kalam klasik hanya berorientasi teosentris. Dengan wataknya yang bersifat metafisik normatif dan dedukatif spekulatif, serta berorientasi pada dimensi teosentris, maka tidak mengherankan bila pemikiran kalam klasik kurang atau bahkan tidak memiliki kepekaan terhadap persoalan sosial umat dan persoalan kemanusiaan universal.
Suatu studi yang seksama terhadap Al-Quran dan berbagai aliran pemikiran kalam klasik yang muncul di bawah inspirasi filsafat Yunani memperlihatkan dengan jelas bahwa meskipun filsafat Yunani telah memberikan sumbangan yang besar dalam memperluas wawasan para pemikir Muslim, namun dalam keseluruhannya telah menggamburkan visi mereka terhadap Al-Quran. Menurut Muhammad Iqbal, bahwa kalam Asy'ariyah yang menggunakan filsafat dialektika Yunani sekedar untuk mempertahankan pandangan ortodoks Islam. Demikian pula Mu'tazilah terlalu jauh bersandar pada akal, sehingga akibatnya mereka tidak menyadari bahwa dalam wilayah pengetahuan agama, pemisah antara pemikiran keagamaan dan pengalaman konkret merupakan sebuah kesalahan besar. Al-Asy'ari mengambil yang baik dari metode rasional Mu'tazilah dan metode tekstual Salafisme, sehingga dia menggunakan akal dan nakalnya secara seimbang, menggunakan akal secara maksimal tetapi tidak sebebas Mu'tazilah dalam menggunakannya, dan memegang nakal dengan kuat tetapi tidak seketat Salafisme dalam menolak akal untuk menjamahnya. Dengan demikian, Al-Asy'ari lebih banyak menerima dan mengimani wahyu seperti adanya. Poin yang kedua yaitu aliran kalam yang muncul karena faktor teologi. Pengertian teologi sendiri itu adalah ilmu yang membahas tentang tauhid, sedangkan tauhid sama dengan akidah itu sendiri. Ilmu ini tumbuh di dalam Islam sebagaimana agama-agama yang lain sebelumnya karena beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhannya kemudian berkembang dari waktu ke waktu dalam sejarah Islam. Ilmu ini tidak tumbuh langsung menjadi sempurna, melainkan keadaannya seperti keadaan ilmu-ilmu Islam yang lain, yang pada mulanya terbatas ruang lingkup pembahasannya, kemudian meluas dan berkembang sedikit demi sedikit. Orang-orang Islam harus menggunakan akalnya untuk memahami Al-Quran, Sunnah, dan hadis Nabi yang datang untuk menetapkan dan menjelaskan kitab suci ini. Mereka bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang tidak mereka pahami, apa yang tidak mereka ketahui, kemudian beliau menjelaskannya. Perang yang diakhiri dengan tahkim atau arbitrase telah menyebabkan munculnya berbagai golongan, yaitu Muawiyah, Syiah, Khawarij, dan sahabat-sahabat yang netral. Dari peristiwa yang diakibatkan oleh perseteruan dalam bidang politik, akhirnya bergeser ke permasalahan masalah teologi atau ilmu kalam. Kaum Khawarij memandang Ali telah berbuat salah dan telah berdosa dengan menerima arbitrase itu. Menurut mereka, penyelesaian dengan cara arbitrase atau tahkim itu bertentangan dengan Al-Quran. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 44 yang artinya, dan barang siapa yang tidak menentukan hukum dengan apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Dengan landasan ayat Al-Quran tersebut, mereka menghukum semua orang yang terlibat dalam tahkim itu telah menjadi orang-orang kafir. Kafir dalam artian telah keluar dari Islam. Orang yang keluar dari Islam dikatakan murtad, dan orang yang murtad halal darahnya untuk dibunuh.
Maka dari itu, mereka memutuskan untuk membunuh Ali, Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa. Dan yang berhasil dibunuh hanyalah Imam Ali. Persoalan ini akhirnya menimbulkan 3 aliran ilmu kalam dalam Islam, yaitu aliran atau golongan Khawarij, Murji'ah, dan Mu'tazilah. Yang pertama yaitu aliran Khawarij. Aliran Khawarij yang mengatakan bahwa orang yang berdosa besar adalah kafir, dalam arti keluar dari Islam, atau tegasnya murtad dan wajib dibunuh. Aliran Khawarij memiliki keyakinan bahwa jika seseorang tidak berhasil membuktikan imannya dalam bentuk menghindari dari perbuatan dosa, maka dapat diterapkan hukum kafir dan dapat dibunuh. Dikaji dari metodologi berpikir, pendirian ini berpangkal pada keutuhan mutlak antara unsur-unsur iman yang terdiri dari pembenaran dalam hati dengan realisasinya. Dalam perbuatan konkret keutuhan mutlak yang dituntut oleh Khawarij antara iman dalam hati dengan perilaku praktis sudah pasti membawa pada konsekuensi bahwa pembunuh adalah orang yang tidak memiliki iman dalam hati, atau dengan kata lain kafir. Di sini jelas terdapat potensi keberagaman yang positif meskipun cenderung tanpa kompromi. Yang kedua yaitu aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah yang menegaskan bahwa orang yang berbuat dosa besar tetap mukmin dan bukan kafir. Adapun soal dosa yang dilakukannya terserah kepada Allah untuk mengampuni atau tidak mengampuninya. Al-Hasan bin Ali Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis kemudian dikenal dengan sebutan Murji'ah. Jadi, bagi kelompok ini, orang Islam yang berdosa besar masih tetap beriman. Dalam hal ini, Imam Abu Hanifah memberi definisi iman. Iman adalah pengakuan dan pengetahuan tentang Tuhan, Rasul-Rasulnya, dan tentang semua apa yang datang dari Tuhan dalam keseluruhan dan tidak dalam rincian. Iman tidak mempunyai sifat bertambah atau berkurang, dan tidak ada perbedaan antara manusia dalam hal iman. Aliran yang ketiga yaitu aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah yang tidak menerima pendapat-pendapat di atas. Bagi mereka, orang yang berdosa besar bukan kafir, tetapi bukan pula mukmin. Orang yang serupa ini mengambil posisi antara kedua posisi mukmin dan kafir, yang dalam bahasa Arab terkenal dengan istilah al-manzilah, bain al-manzilatain, posisi di antara dua posisi. Baik, sekian, terima kasih. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam tutur kata dan penyampaian materi tersebut, mohon dimaafkan. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.